Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shallu 'ala nabi Muhammad. Shallu 'ala nabi Muhammad. Allahumma shalli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu bil hawaiju. Sallu ala Nabi Muhammad. Beli bawang keliru merica. Kusruka datang dengan membawa cinta. Makan gorengan minumnya susu. Hai Tung Yang, I love you. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang menjelang sore ini kita kembali dipertemukan. Saya datang atas nama cinta, Anda datang atas nama cinta. Berarti endingnya harus bahagia. Karena jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Kebahagiaan yang paling tinggi adalah ketika kita bahagia dan Allah ridho. Saya yakin pertemuan siang hari ini mendatangkan ridhonya Allah. Saya yakin siang hari ini mendatangkan rahmatnya Allah. Pertanyaannya adalah kenapa ada bahasa istiqomah di dalam beragama? Karena kita tidak pernah tahu dari semua banyak amalan kita mana yang diterima oleh Allah. Kita nggak boleh sombong. Gus, saya sudah berjilbab. Gus, saya sudah umroh, saya sudah haji, saya sudah sedekah, saya sudah ikut ngaji. Bahkan saya sudah berbakti dengan suami. Suami menyakiti, saya tetap berbakti. Tapi mohon maaf, oh enggak. Suami berbakti, saya cari suami lagi. Kenapa kita tidak bisa memilah dan memilih dan terus saja beribadah? Karena kita tidak pernah tahu amal mana yang mendatangkan ridhonya Allah. Bapak Ibu, orang masuk surga itu besok bukan karena banyaknya. Orang masuk surga ditanya sama malaikat, hei kamu masuk surga. Kamu masuk surga karena apa? Dijawab karena amalnya. Dijawab sama yang bersangkutan karena amalnya. Maka malaikat ini tidak percaya. Dia mengatakan, kamu jelas Tony Boster. Watan muni do bose banter. Becak tanpa pir, watan jeplak tanpa mikir. Gajah dibelangkoni, orang sedang. Akhirnya malaikat sowan kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, kebahagiaan tertinggi hamba itu apa? Dulu ada ustadz yang mengatakan kenikmatan tertinggi di surga itu adalah seks. Menurut saya ini salah besar. Orang berpuasa itu dijanjikan dua hal. Ada dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Satu, saat datangnya buka puasa, betul? Bahagia. Saat datangnya buka puasa. Kemudian yang kedua apa? Dijanjikan besok di akhirat akan langsung ketemu dengan Tuhannya. Berarti apa?
puncak kenikmatan di surga itu bukan seks, tapi ketemu Gusti Allah. Kalau puncak tinggi kenikmatan surga itu seks, gak usah ke surga, cukup ke sarkem saja. Salah. Ternyata puncak kenikmatan tertinggi adalah besok ketemu dengan Allah. Zat Khalik yang selama ini kita sujud, yang selama ini kita ruku, yang selama ini kita berdoa, besok di akhirat kita akan ketemu langsung. Amin Allahumma. Amin. Tapi bagi mbak-mbak BMI ada 3 kebahagiaan bagi orang berpuasa. 1, buka puasa. 2, ketemu dengan Tuhannya. 3, mokel. Medok. Nah, akhirnya apa? Malaikat bertanya, ya Allah ya Rob, benar tidak hambamu yang namanya Nuris itu, kata Allah, dia masuk surga karena amalnya? Langsung dijawab oleh Allah, ngapusi. Nuris masuk surga bukan karena amalnya. Karena kalau amalnya berat, tiket tahun 2020 baru masuk 2023. Berat. Tapi kan keren bayar utang. Buktinya Gus Miftah tetap datang. Jadi berarti saya diundang itu hanya untuk bayar utangnya Bu Nuris. Ikhlas Gus, ikhlas. Ikhlas itu jika dia masuk surga bukan karena amalnya, lantas karena apa? Allah jawab, karena rahmatku, karena kasih sayangku. Makanya coba Anda lihat, kenapa dari 99 Asmaul Husna yang paling populer dan Allah paling suka disebut dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya kenapa Bismillah itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Allah 99. Kenapa Allah tidak menasbihkan dirinya dengan kalimat Bismillahil Malik atas nama Allah yang Maha Raja di Raja? Enggak. Allah tidak mengatakan Bismillahil Aziz atas nama Allah yang Maha Perkasa. Tidak. Allah tidak menggunakan kalimat umpamanya Bismillah Dzul Jalali wal Ikram. Tetapi Allah lebih senang dipanggil dengan kalimat Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan rahmat dan kasih sayangnya. Coba kalau gak ada rahmat dari Allah untuk Kung Yan di Hong Kong, Anda akan kerepotan kalau sholat setelah masak daging babi. Tapi karena rahmatnya Allah, semuanya bisa dinego. Ya Rob, ini saya darurat. Saya tadi pegang daging babi, tapi sekarang sudah datang waktunya sholat. Kalau saya harus mandi 7 kali, juragan saya malah curiga. Mosok kelon sampai kayak gitu. Maka di situ kemudian berlaku mekanisme Rahman dan Rahimnya Allah. Apa bentuknya? Karena dalam keadaan darurat tidak harus mandi sebanyak 7 kali. Karena mohon maaf tidak ada waktu dan pasti akan mendapatkan masalah dengan juragan. Mekanisme Allah berlaku Rahman Rahim. Di saat gak ada makanan sama sekali, yang ada tinggal daging babi, maka Rahman dan Rahimnya Allah berlaku. Apa? Boleh untuk makan daging babi karena gak ada makanan yang lainnya. Maka mohon maaf, bagi saya yang dosa besar itu bukan karena Anda darurat makan daging babi karena gak ada makanan yang lain. Tetapi yang paling besar dosanya adalah hati yang menyakiti. Betul Bu? Pertanyaannya, kamu menyakiti apa tersakiti? Tanya, bagaimana cara saya membuktikan dia masuk surga karena rahmatmu ya Allah? Gampang mereka, kamu datangi Nuris di surga. Terus apa yang harus saya lakukan? Culek matanya. Surga loh, surga loh. Kita doakan Bu Nuris masuk surga pertama kali. Berangkat setelah sholat maghrib. Ya Allah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh malaikat? Diambil 1 biji matanya Bu Nuris kemudian ditimbang. Begitu ditimbang ternyata mohon maaf, amal ibadah dari 1 biji matanya cuma 10%. 90% isinya maksiat.
nonton bokeh, ngadusi juragane nguyel-nguyel maneh. Malah diselendiki kaya pentil ya. Banyak terjadi di Hong Kong. Nah, ini membuktikan apa? Bahwa kita itu masuk surga bukan karena banyaknya amal, tapi karena rahmatnya Allah. Cuman persoalannya adalah karena kita tidak tahu amal mana yang mendatangkan rahmatnya Allah, disitulah kenapa kita tidak boleh berhenti beramal. Saya bilang, ratusan bahkan ribuan panggung yang saya datang, saya nggak pernah tahu dari panggung mana yang mendatangkan rahmatnya Allah. Maka kenapa saya tidak boleh berhenti? Saya harus tetap ngaji. Selain itu alasannya apa? An-nasu yamuduna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kita membiasakan diri kita baik, bisa jadi bahkan sangat mungkin matinya dalam keadaan baik. Maka sempatkan dirimu membaca Al-Quran setiap kali mau tidur, walaupun cuma 2 ayat. Kenapa? Karena itu adalah amalan, salah satu amalan terbaik. Kalau biasa membaca Al-Quran, bisa jadi besok kematian itu datang, kita mati dalam keadaan membaca Al-Quran. Padahal orang yang membaca Al-Quran itu sama dengan telepon-teleponan dengan Allah. Betapa bahagianya, puncak kenikmatan tertinggi ketika kita langsung komunikasi dengan Allah. Lawang kamu telepon bojone wong seneng ya. Wongnya yo teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Ngaji dinyang, diatur-atur. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya, saya berdiri salamatan dulu ya. Oh nanti aja. Sambung ini jijik ini. Isinya yopo. Jijik. Berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan memperebutkan satu posisi, tapi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Anda kerja sebagai BMI, jadilah BMI terbaik. Siapa itu BMI terbaik? Satu, yang ketika dia berangkat niatnya baik, ketika bekerja baik, pulang dengan suami tetap baik. Karena banyak kasus di lapangan niatnya duit, orang duit duit biasa-biasa wae, orang duit biasa-biasa wae. Tapi kadang-kadang berubah, berangkat dari Jawa Timur, Jilbaban, begitu nih Hong Kong, tulung sumi. Solopok kabeh. Kayaknya apa? Meniru anak-anak yang ada di Hong Kong. Ya beda yuk. Lah bocah Hong Kong ini nganggo baju seksi, wong awake putih, bojone apik. Lah bocah Malang melu-melu fashionnya kaya bocah Hong Kong, pakai UKMC, padahal tungkaknya meletek-meletek, kakinya belang-belang, ora pantes. Podo-podo nyawangi, aku milih nyawang cah Hong Kong. Podo-podo dosoni. Ayo bayangno, nulis kanggo UKMC. Bentuknya
Tapi saya yakin Bu Nuris kalau nyemplung kolam pasti tidak tenggelam. Perutnya kayak pelampung. Nah, menjadi yang terbaik itu caranya bagaimana? Kita lihat patokannya. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita hari ini menjadi kebahagiaan bagi Kanjeng Nabi. Terutama saya mau kasih semangat untuk teman-teman panitia pengajian. Ini panitia ini. Jadi seragam kita sama sih. Aku jadi malu. Ya bodoh ngopo gitu. Janji agak murah. Jaga. Untung di kamu rugi di aku. Besti murah dinyang. Nah, saya mau kasih sebelum saya lanjutkan yang terbaik untuk panitia. Saya mau cerita Habib Mundir Al-Musawwah almarhum. Beliau orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan kematian beliau sudah prediksikan karena langsung mendapatkan kabar dari Rasulullah. Ketika Habib Mundir kangen dengan Kanjeng Nabi datang dalam mimpinya kemudian mengatakan kepada Habib Mundir, "Mundir, kamu akan bersamaku sebelum usia 40 tahun." Dan benar, Habib Mundir meninggal di usia sebelum 40 tahun. Yang mau saya ceritakan bukan itu, ibu-ibu. Satu ketika Habib Mundir membuat majelis sholawat terbesar di Indonesia, di Monas, yang datang 100.000 orang lebih. Namanya Majelis Rasulullah. Malam harinya beliau sangat puas lega dengan majelis sholawat yang beliau buat. Sehingga beliau batin, ini pasti Kanjeng Nabi sangat bahagia dengan acara hari ini. Malamnya Habib Mundir mimpi apa? Ketemu dengan Kanjeng Nabi. Ingat, kalau Anda mimpi ketemu Kanjeng Nabi, bahkan hanya lihat punggungnya tok, yakin itu Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi tidak bisa diserupai oleh setan. Tapi kalau Anda mimpi ketemu dengan Bu Nuris, bisa jadi itu Mak Lampir. Bisa jadi. Tapi kalau Anda mimpi ketemu Mak Lampir, bisa jadi. Ini mahal, apalagi ilmunya goblok. Nabi Muhammad kelihatan sangat bahagia. Maka kemudian Nabi Mundir bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya doakan semua yang hadir mudah-mudahan dikasih mudah untuk mimpi ketemu dengan Kanjeng Nabi." Caranya gampang, istiqomahkan sholawat minimal deh 1000. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gak sampai 5 menit kamu nyapu sambil sallallahu ala Muhammad boleh. Pertanyaannya bukan masalah bisa apa enggak bisa, tapi mau apa enggak mau. Saya yakin kita semuanya mampu. Kemudian apa? Habib Mundir bertanya, "Rasul, apa yang paling membuatmu bahagia?" Apa jawaban Nabi Muhammad? "Saya bahagia. Sampaikan salamku." Habib Mundir batin, ini pasti Kanjeng Nabi bahagia dengan saya. Ternyata apa? Nabi Muhammad jawab, "Wahai Mundir, sampaikan salamku kepada mereka yang pasang umbul-umbul. Wahai Mundir, sampaikan salamku kepada mereka yang pasang tenda, kepada semua orang yang terlibat dengan acara ini." Begitu bangun, Habib Mundir langsung batin, tahu seperti itu yang masang umbul-umbul aku sendiri. Artinya apa? Itu hebatnya panitia pengajian. Saya yakin panitia pengajian ini akan dibanggakan oleh Rasulullah. Batin. Coba kita lihat bagaimana kemudian Allah mengatakan orang-orang yang terlibat di pengajian itu istimewa. Anda baca satu ayat dalam surat Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Qala ya qaum ittabi'ul mursalin. Ini artinya apa, Mbak? Ini sangat indah. Waja'a min aqsal Madinah. Telah datang dari sudut kota. Rajulun, seorang laki-laki. Siapa nama laki-laki tersebut?
Habib Suro An-Najjar. Habib bin Suro An-Najjar. Profesinya apa? Tukang tebang kayu. Tapi begitu dia meninggal dunia, malaikat menangis. Alam langit semuanya gemuruh. Mereka bersedih, penduduk langit bersedih. Keistimewaannya apa? Padahal Habib bin Suro An-Najjar ini bukan kiai, bukan dai, bukan ustadz, bukan wali, bukan nabi. Tetapi kematian yang membuat alam langit bergemuruh. Malaikat menangis, penduduk langit menangis. Alasannya apa? Karena Habib bin Suro An-Najjar sering ajak-ajak orang untuk mengikuti pengajian. Qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Itu ada nabi, ayo kita ikut ngaji. Itu ada wali, ayo kita ikut ngaji. Ternyata apa? Kematian yang membuat alam langit bergetar. Artinya apa? Besok lagi kalau ada pengajian kamu share di medsosmu, posisimu insya Allah sama dengan Habib Suro An-Najjar. Amin. Begitu indahnya. Makanya wajahmu, kebaikan-kebaikan itu bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, bahkan dengan cara apapun. Bahkan dengan menggunakan HP-mu masing-masing. Makanya kenapa saya dipancing, ayo kamu bikin konten TikTok yang bagus. Kamu share, itu bagian dari dakwah, bagian dari kebaikan-kebaikan. Itulah yang terbaik. Maka Nabi Muhammad kemudian bersabda apa? Ahabul a'mali ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaat bagi kemanusiaan. Maka kamu lihatkan, apapun yang kamu miliki harus ada nilai manfaatnya. Kamu punya HP harus ada nilai manfaatnya. Download kajian-kajian, download aplikasi Al-Quran. Kemarin ada yang tanya, Gus, kalau saya punya HP, ada aplikasi Al-Quran, boleh nggak dibawa masuk ke WC? Jawabannya boleh, tapi ketika di WC jangan dibuka aplikasinya. Yang dibuka apa? Maria Ozawa. Sama halnya kalau Anda punya HP, ada aplikasi porno. Masuk masjid, boleh apa enggak? Boleh. Tapi jangan buka pornonya. Artinya apa? Ada kebaikan dari HP. Itu mau jualan Facebook. HP ini cross-sell bahaya. Kalau nggak status Facebook, ya ini kan teror. Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Yang kita miliki semuanya ini harus memberi nilai manfaat. Itulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, wa ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhilu ala muslim taksifu anhu kurbatan. Kalau manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling banyak manfaatnya, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah sururun, ketika kebahagiaan, tudkhiluhu ala muslim, yang kamu berikan kepada orang Islam yang lainnya, taksifu anhu kurmatan, maka orang-orang itu kemudian lepas dari segala kesedihannya. Itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah. Kalau Bu Nuris dan panitia hari ini membuat pengajian, kok yang datang ini bahagia, termasuk kategori ini, sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan bagi orang Islam, sehingga apa? Orang-orang Islam tersebut hilang kesedihannya. Buktinya apa? Kue ketemu aku bahagia. Berarti apa? Tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan kepada muslim lainnya. Makanya hari ini Anda yang punya banyak utang, punya masalah, silakan datang ke pondok saya. Ngapain? Ayo nangis bareng. Tapi sekarang istri-istri di Indonesia setelah COVID sudah pintar mencari uang. Maksudnya apa? Dimanapun suami nyimpan uang, pasti ketahuan. Coba ingat teorinya, ojo ngitung, ojo pitung, ojo hitungan. Sok bakale kowe ra iso ngitung. Dan ternyata itu saya praktekkan. Saya punya uang 50.000, mau sowan guru saya di Pekalongan. Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Saya besok tanggal 4 pengajian di sana. Waktu itu
Istri saya mau beli susu, anak saya usia setahun, banter-banterin nyusu. Saya bilang sama istri saya, Beb, lah aku nyelok bojoku Beb pantes, lah Pak Nuris nyelok Bu Nuris ora pantes. Beb kayak gitu. Istri saya jawab, iya saya. Astagfirullahaladzim. Saya bilang, punya uang nggak? Ada bang, masih 50.000. Boleh nggak saya minta uangnya? Untuk apa bang? Saya mau soal Abaluddin, masa nggak ada salam tempel? Saya malu masa soal Kiai besar, Habib besar, saya nggak ada salam tempel. Nanti susu anak gimana bang? Santai saja. Yakin bahwa keberkahan itu ada. Akhirnya saya bawa uang 50.000. Saya ke Pekalongan. Dari saya miskin, Habib Lutfi itu panggil saya juragan. Dari saya nggak punya apa-apa. Jadi kalau saya soal juragan betul. Makanya coba Anda itu kalau ketemu teman, tolong yang keluar kalimat baik, doa yang baik. Karena doaul mar'i li akhihi ka du'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada teman yang lain itu seperti mendoakan dirinya sendiri. Jadi kalau kamu mengatakan orang, dasar kamu tukang selingkuh, berarti yang selingkuh itu kamu. Makanya saya rajin mendoakan orang kaya supaya saya juga menjadi kaya. Saya rajin mendoakan orang lain untuk menikah lagi supaya saya. Sorry, saya tipe suami yang setia. Lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Oke, diri agama sebelumnya apa? Kristen. Kenapa ingin masuk Islam? Dulu saya pernah menikah dengan orang Singapura dan saya masuk Islam hanya ikut-ikutan saja karena dia punya agama. Terus sekarang? Karena suami selingkuh saya bingung kan. Tapi ingat, menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Nama Eni Kurniawati. Gus, saya mau bertanya, saya ditinggal bapak sejak bayi tanpa nafkah dan kabar. Umur 31 tahun, alhamdulillah saya bertemu beliau untuk pertama kalinya. Saya sudah memaafkan, tapi saya masih susah berbakti padanya. Apakah saya berkewajiban menafkahi beliau di hari tuanya, sedangkan dia punya 3 anak dan istri yang sekarang? Tetap kamu berbuat baik dengan bapakmu semampunya. Kalau kamu sudah punya suami, tentunya atas izin suami. Karena taatnya anak itu berubah bagi anak perempuan. Kalau anak laki-laki, baik dia menikah, belum menikah, dari belum sampai menikah tetap taat kepada orang tuanya. Tapi kalau istri tadinya taat sama orang tua, begitu menikah harus taat kepada suami. Yang perlu Anda ingat adalah biasanya rusaknya hubungan suami dengan orang tua itu biasanya karena intervensi istri. Hati-hati. Kamu nggak boleh mengintervensi hubungan suamimu sama orang tuanya. Yang perlu kamu tahu, besarnya suamimu karena air susu ibunya, bukan susumu. Loh, apa? Alasannya itu bukan susumu. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su, lari. Apa hukumnya kawin lari? Sah apa tidak karena tidak direstui orang tua? Oh, tidak sah. Kalau posisimu perempuan harus ada lari. Kecuali kamu janda.
itu ada kaul yang membolehkan seorang janda tidak menggunakan wali. Kenapa? Karena janda sudah dianggap berpengalaman. Syarat nikah itu kan harus ada wali, ada saksi, ada mas kawin, ada laki-laki, ada perempuan. Kalau kamu kawin lari, yang menjadi wali sopo. Lagian kawin lari bunga kadok. Kawin larinya ngajak wali, namanya bukan kawin lari. Jadi nggak sah, nggak boleh. Harus ada wali, ada 2 saksi. Jadi Mirah. Assalamualaikum Gus. Saya mau bertanya apa hukumnya nikah siri secara online? Kalau nikah sirine online, ya kelonmu. Sesuk bayi ini lahir, orang lahir tapi mau download. Sama sih takon. Ini menarik kajian fikih modern. Jadi begini. Nah, Hongkong Indonesia sampai sekarang belum menikah resmi, tapi sudah satu rumah selama 1 tahun. Jadi begini, kan jadinya Hongkong Indonesia kok satu rumah coba? Oh kan pas pulang. Jadi begini, kalau ceweknya di Hongkong, cowoknya di Indonesia, boleh nggak menikah secara online? Bahkan kalau mbaknya nggak ada saja, yang menikahkan bapaknya itu sah. Makanya tradisinya ada satu daerah yang ketika menikah anaknya tidak dihadirkan, cukup wali. Berarti kalau ada walinya, ada saksinya tetap sah. Selama yang bersangkutan benar-benar orangnya. Jangan sampai nikahnya dengan anak yang membaca hijab, itu nggak boleh. 2 tahun. Tapi posisiku kerja di Hongkong dari Kungkan, Kungyang. Sama dia Kungyang kabeh. Jadi begini, kalau Anda membaca buku nikah itu ada namanya sihot taklik. Itu undang-undang pernikahan. Bila suami tidak menafkahi istri lahir dan batin selama 3 bulan atau berapa itu, maka jatuhlah talak pertama. Ada tak itu? Kecuali 2 tahun tidak nafkahi karena alasan syar'i. Umpamane, bojomu ning omah stroke. Umpamane. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Orang stroke senyumnya hanya ke kiri, nggak ada yang ke kanan. Nuris, tolong contohkan. Kalau istri merasa tidak terima, ya jatuh. Apalagi kalau dia mampu. Minimal komunikasi coba. Alasannya apa? Supaya nggak ketahuan dibaca, hilangkan centang birunya. Loh, daripada diblokir, kan memutus tali silaturahmi. Layak turunah janata qadiun, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Maka hari ini yang datang silaturahmi saya doakan panjang umurnya, murah rezekinya, sehat badannya, bahagia hatinya, lunas hutangnya. Jelas. Cerai itu sah bahkan hanya dengan guyonan. Kau tak pegang kapok sah. Nggak boleh guyon. Kok guyon yang lain. Jangan bercandaan soal cerai. Karena bercanda saja sah. Bagaimana
cerai mentalak melalui WA sah selama itu benar suaminya. Jangan sampai HP-nya dibajak sama orang seolah-olah itu suaminya, kemudian menceraikannya. Itu gak sah. Tapi kalau benar dia suami walaupun dengan WA dia sah. Dek minta pegat sah. Apakah kalau kembali harus bangun nikah? Kan orang menikah itu ada masa idah. Sebelum masa idah berakhir sudah boleh kembali. Tapi kalau mau mantap, nah jadi itu nikah memperbarui nikah juga boleh. Tapi saran saya jangan gampang mengucapkan cerai. Mendingan mengucapkan menikah lagi. Suami itu tulang. Maka suami itu tulang punggung bukan tulang tulang. Oh, itu kerja baik di Shopee. Oh, ya kamu simpen kan bisa terbitnya, harus kamu kasih semuanya ke suamimu. Kamu ya dikirim seadanya saja, ngurus semuanya. Ada mekanisme manajemen keuangan, betul? Simpen loh. Apalagi kerja di sini nggak di bojo malah ngopeni lanangan. Nggih apa lho. Gue sing ayem wae lho. Lah iya malah ge demenan. Urip mau ngurusi titik wae. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Jilbabe coklat. Barping malah coklat nih. Lu parah. Apakah seorang muslim wajib mempunyai guru sanad yang sahih? Wajib. Al ilmu bila sahihin fasaihu sabi jalallah ma fi qalbi Nur Muhammad La ilaha illallah Hasbi Rabbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Ya Allah ya Rabb, puji syukur kami tak terhingga ya Allah atas semua anugerah karunia nikmat rezeki yang Kau berikan kepada kami ya Allah, atas karunia kesehatan, atas karunia kenikmatan dan lain-lainnya berkat rahman dan rahim-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, izinkan kami sore hari ini ya Allah bermunajat kepadamu, mengangkat kedua tangan kami, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami. Terima kasih kami ya Allah kepada semua nikmat-Mu. Terima kasih kami ya Allah terhadap semua anugerah-Mu. Terima kasih kami ya Allah dari semua rezeki-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan acara siang hari ini ya Allah menjadi wasilah, menjadi perantara kami mendapatkan rahman dan rahim-Mu, menjadi wasilah bagi kami mendapatkan rahmat-Mu, menjadi wasilah bagi kami untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Siapapun yang hadir siang hari ini ya Allah dalam keadaan bersedih bahagia